Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Saudara-saudaraku, apa kabar? Semoga kita senantiasa sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini saya dan kami cukup banyak rombongan hari ini, kurang lebih 60 orang, 2 bis. Dan hari ini kami sebelum kesini tadi kami sudah sholat berjamaah bersama, kemudian juga makan bersama dan makan pindang rupit. Luar biasa hari ini, barokah ya Allah, barokah. Namun bahwa semua itu tidak lepas dari seseorang yang bersama saya hari ini. Dari mulai mengatur keberangkatan sampai semuanya yang menyediakan makan itu adalah seseorang ini. Dia ada di samping saya hari ini. Beliau adalah Haji Alfirman Sakarim, Haji Ape. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jawaban salamnya sudah meyakinkan beliau ini. Beliau ini masih muda, energik, luar biasa. Dan hari ini bersama kami di Danau Rayo. Danau Rayo ini ada di Desa Sungai Jernih dan Desa Karanganyar, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Sore hari ini saya bersama beliau. Kalau tadi kami makan bersama, menu hidangannya luar biasa, dan yang menyiapkan, yang menyediakan itu adalah beliau ini. Saya penasaran dengan beliau ini yang mengajak orang makan bersama banyak, 60 orang lebih, 2 bis. Saya penasaran ada apa, kenapa beliau ini sampai melakukan demikian kebaikan yang luar biasa. Ji, kenapa Ji? Silakan Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz telah bersama saya dan rombongan dari Jemaah Masjid Agung As-Salam dan Masjid Agung Al-Bari Kota Lubuk Linggau. Kurang lebih 60 orang. Benar, kami menggunakan bis, 2 bis dan mobil-mobil pribadi. Mengapa kami menggunakan bis? Supaya adanya kebersamaan. Menarik apa yang Pak Ustadz sampaikan. Mengapa kita harus ngajak orang makan, nolong orang? Karena saya ingin menjadi hamba Allah yang dirindukan surga. Amin, amin. Karena salah satunya hamba-hamba Allah yang dirindukan surga itu orang yang suka menolong orang lain. Dan saya telah mengikuti pengajian majelis ilmu yang telah Pak Ustadz sampaikan bahwa sesungguhnya tiada kebaikan yang sia-sia. Apapun yang kita kerjakan, apabila kita ikhlaskan Allah, tentu akan mendapatkan kebaikan kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Allah. Karena Pak Ustadz, apabila kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Tapi apabila kita mengejar dunia, akhirat kita akan tinggal. Sementara kita hidup ini adalah sementara.
di dunia ini. Bukanlah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita yang abadi dan akhirat. Nah, untuk kita bisa mencapai akhirat itu Pak Ustadz, apapun yang kita lakukan tetap di dunia inilah. Maka saya berprinsip tiada kebaikan yang sia-sia, walaupun kebaikan itu hanya sangat kecil. Apalagi kalau kita bisa memberi orang makan. Dalam kumpul-kumpul ini tentu kita bisa bersilaturahmi, kita saling mendoakan. Saya terpikir karena saya ini merupakan orang Muratara, tentu sudah menjadi kewajiban saya untuk bisa memperkenalkan Muratara, supaya apa yang jadi pemikiran masyarakat di luar tentang Muratara ini bisa terbantahkan. Inilah buktinya, tidak ada gangguan. Dari mulai kita dari Lubuk Linggau tadi Pak Ustadz, jalannya bagus sampai ke sini pun tidak ada gangguan. Yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman, alhamdulillah. Dan masyarakat di sini Pak Ustadz lihatlah sendiri menerima kita dengan baik. Nah, jadi kalaupun memang ada hal-hal yang negatif tentang Muratara, kemungkinan itu kan hati orang-orang yang melakukan perbuatan negatif itu belum bersih. Untuk itu Pak Ustadz, karena Pak Ustadz ini juga bagian daripada wong Muratara, wong Noman, kalau awak kau wong Selangor, kita harus membersihkan hati-hati itu supaya Muratara yang tadinya terkenal berimage jelek bisa menjadi Muratara yang berhidayah. Ini menarik Ji, menarik. Jadi tadi bahwa ini dilakukan bukan yang pertama kali, sudah beberapa kali lah. 3 kali. Kebaikan seperti ini. Saya tertarik dengan apa yang dilakukan ini. Memang kebaikan itu tidak bermusim ya. Nah, kita jangan pakai musim, sebab kebaikan itu harus kita lakukan. Nah, karena ini juga kami sering. Dan untuk wisata religi ini yang keluar ini memang baru 3 kali bersama jemaah ini. Tapi kalau untuk kebaikan-kebaikan tiap minggunya kita ada sedekah bersama di Masjid Agung Al-Bari. Kita sering makan juga sama-sama di rest areanya Masjid Agung Al-Bari. Termasuk juga untuk di Masjid Agung As-Salam. Jadi mungkin di kebaikan itu memang luruskan niat. Jadi bukan karena siapa, bukan karena apa, tapi semata-mata karena Allah. Nah, menarik lagi Ji. Beberapa waktu yang lalu kami mendengar Pak Haji ini sempat dalam masa-masa yang sulit. Artinya Pak Haji ketika itu sakit, dianugerahkan oleh Allah penyakit sakit. Cukup lumayan lah. Hampir sebulan ya. 35 hari. Apa hikmah di balik itu semua Haji? Luar biasa. Dan hikmahnya Pak Ustadz, karena ketika saya dirawat di rumah sakit Air Bunda itu Pak Ustadz, selama ini kalau saya mendengar azan itu Pak Ustadz mungkin seperti orang panggilan azan, panggilan Allah biasa saja. Tapi ketika saya sakit berurai air mata saya. Karena saya ingat pada saat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Walaupun saya ingat saya tidak bisa sholat. Jangankan untuk sholat, saya ngambil uduk pun nggak bisa. Dan saya berjanji dalam hati saya, ya Allah, apabila Engkau berikan saya kesembuhan, walaupun masih sakit-sakit, saya tetap akan ke masjid. Jadi saya memang merasakan suatu nikmat kesehatan itu setelah saya sakit. Malah pada saat saya sakit itu saya didatangi oleh ibu saya, karena ibu saya ini sudah meninggal tahun 85 dulu. Dalam datangnya itu ada pesan yang almarhumah sampaikan kepada saya. Nak, jangan kau pikirkan apa yang tiada padamu, tapi kau syukurilah apa yang ada padamu. Nah, yang ada dengan aku sekarang sakit, berarti sakit inilah yang aku syukuri. Dan itulah pengalaman nurani aku bertemu, walaupun mungkin dalam dialog itu tidak nyata, tapi saya mendapatkan mungkin dalam mimpi itu bertemu dengan ibu saya yang sudah almarhumah. Pesanan cuma dikit, jangan pernah engkau pikirkan yang tiada padamu, tapi syukurilah apa yang ada padamu. Luar biasa. Demikian Ji, terima kasih banyak Ji. Hari ini luar biasa, mudah-mudahan barokah. Kami semua yang bersama ini 60 orang lebih. Kami hanya bisa berdoa semoga Pak Haji senantiasa sehat lahir dan batin. Amin ya Rabbal. Apa yang dilakukan hari ini mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didoakan, apa yang diharapkan, cita-cita, munajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak saudara-saudaraku. Inilah kebersamaan kami hari ini bersama orang yang luar biasa. Beliau ini aktif di setiap pengajian, setiap subuh di beberapa masjid, dan setiap pengajian yang lain juga beliau selalu aktif. Ikhtiar yang luar biasa, kebaikan yang tidak bermusim. Semoga kita mampu mengambil hikmah yang besar. Saudara-saudaraku rahimakumullah,
saya sudah berbincang dengan Haji Al-Firman Sakarim yang tadi beliau sudah menyampaikan berbagai macam hikmah tentunya yang harus kita ambil pelajaran dari beliau. Namun ada hal yang menarik bahwa apa yang dilakukan oleh beliau hari ini dan tentu saja dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, bahwa di balik itu semua ada ikhtiar untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu lebih baik. Dan di dalam agama itulah barokah. Karena barokah itu pada dasarnya adalah lebih baik. Lebih baik. Harta yang barokah, harta yang mendatangkan kebaikan. Anak yang barokah, anak yang mendatangkan kebaikan. Jabatan yang barokah, jabatan yang mendatangkan kebaikan. Apapun yang kita lakukan, ketika itu mendatangkan barokah, berarti juga mendatangkan kebaikan. Terutama ketika kita mengajak, menjamu orang makan, mengajak orang makan, itu luar biasa pelajarannya. Rasul Muhammad SAW ketika beliau mengajak orang kepada kebaikan, mengajak kepada iman, tauhid, Rasul seringkali mengundang orang, mengajak orang makan terlebih dahulu, makan bersama. Setelah makan baru Rasul mengajak kepada kebaikan, berdakwah kepada mereka semuanya. Memberi orang makan luar biasa keberkahannya, apalagi dalam kebersamaan. Karena al-barakat fil jamaah. Keberkahan itu ada dalam jamaah. Nah, saudara-saudaraku, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, setiap saat, setiap hari beliau membuka pintu rumahnya untuk mengajak orang makan. Setiap hari menyembelih 1 ekor unta kecil. Pada hari itu Sayyidina Hasan melihat ada orang Badui ketika selesai makan mengambil plastik di sakunya, kantong plastik, kemudian mengambil makanan itu, dia bungkus makanan itu. Sayyidina Hasan kemudian menegur, "Ada apa engkau mengambil makanan ini? Kenapa engkau bungkus? Tidak sebaiknya engkau makan di sini saja. Besok ketika engkau lapar, engkau bisa datang ke sini lagi, makan lagi." Orang Badui ini menjawab, "Aku mengambil ini bukan untukku, tapi di pinggiran Madinah ada seseorang yang badannya lusuh dan nampak dari badannya dia sangat lelah dalam bekerja. Aku mengambil makanan ini akan aku berikan kepada dia. Dia begitu capek dalam bekerja, lelah sekali." Maka Sayyidina Hasan saat itu juga menangis, berurai air mata dan berkata, "Orang yang engkau lihat yang pakaiannya lusuh, penampilannya sangat melelahkan, itu adalah orang yang membiayai apa yang kita makan hari ini dan hari-hari sebelumnya. Dia adalah ayahku, Ali bin Abi Thalib." Akhirnya orang Badui ini juga tersadar dan ikut menangis bersama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Saudara-saudaraku, luar biasa ikhtiar untuk selalu melakukan kebaikan, menebar kebaikan, mengajak orang makan. Rasul Muhammad SAW sangat paham bahwa keberkahan itu ada dalam kebersamaan, apalagi memberi orang makan. Ketika Rasul menggali parit bersama para sahabat di Madinah, kita kenal dengan Khandaq, Rasul pernah diundang oleh seorang ibu untuk makan, tapi Rasul kemudian datang membawa sahabat yang banyak. Ibu itu kaget, kenapa orang banyak? Jangan-jangan makanan ini tidak cukup. Akhirnya Rasul mengambil wadah makanan itu. Rasul berkata kepada ibu ini, "Jangan khawatir, makanan ini akan cukup dan aku akan bagikan." Rasul membagikan sendiri makanan itu. Ternyata setelah makan, makanan itu tersisa dan semua sahabat menjadi kenyang. Saudara-saudaraku rahimakumullah, inilah keberkahan. Semoga hidup kita menjadi hidup yang penuh keberkahan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.